Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, salam kasih dan salam persaudaraan di hari ini. Hari Jumat yang boleh menjadikan kita bersahabat dan dapat merupakan penawar serta obat, bahkan menciptakan sebuah mukjizat, membuat iman kita menjadi kokoh, teguh, dan kuat. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus. Ada ungkapan bahasa Latin yang mengatakan consuetudo quasi altera natura. Artinya kebiasaan adalah alam kedua. Atau ada juga peribahasa Indonesia yang mengatakan ala bisa karena biasa. Apa yang terus-menerus kita lakukan dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan, itu akan melekat dalam hidup kita, bahkan menjadi bahagian dari alam kehidupan kita. Walaupun anak kecil belum bisa memahami perlunya kebiasaan beribadah di dalam agama, namun kita harus mulai menanamkannya sebagai kebiasaan hingga masa tuanya pun dia tidak akan pernah meninggalkan ibadahnya, bahkan hingga tiba nantinya di surga setelah hidup di dunia ini berakhir. Dan itu jugalah yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 19 ini, di mana Yohanes melihat dan mendengar suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga yang bernyanyi, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ini adalah himpunan orang percaya yang telah berada di sorga. Mereka terus melakukan kebiasaan mereka ketika mereka dulu beribadah di bumi. Dan kebiasaan itu terus mereka lakukan hingga di sorga. Itulah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Katanya, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yohanes mendengar suara himpunan orang banyak, himpunan orang-orang percaya. Suara mereka seperti suara desau air bah, seperti suara guru yang hebat. Dan nyanyian mereka juga tidak jauh dari nyanyian orang percaya di dalam jemaat Tuhan di bumi. Saudara yang dikasihi Kristus, rupanya kebiasaan beribadah harus sudah kita lakukan sejak di dunia ini, di dalam jemaat Tuhan. Sebab kebiasaan beribadah itu berlangsung terus-menerus hingga di sorga. Itulah kesaksian seluruh kitab Wahyu. Di sana umat percaya terus bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah surgawi. Itu sebabnya kita melatih diri untuk beribadah, seperti pesan Rasul Paulus kepada Timoteus dengan mengatakan, latihlah dirimu beribadah.
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b hingga ayat 8. Pengaruh luar biasa dalam hidup berjemaat dengan ibadah. Jarak bumi dan sorga tidak ada lagi, melainkan telah menyatu. Dengan ibadah, jarak antara manusia yang berdosa dan fana dengan Allah yang kudus dan kekal menyatu. Itulah luar biasa dari ibadah. Bahkan ibadah juga hingga kita lakukan nanti di sorga. Itu sebabnya dalam teologi kekristenan ada istilah gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan, atau visible church dan invisible church. Gereja di sorga dan gereja yang di bumi. Karena ibadah terus berlangsung dari bumi hingga di sorga. Karena itu, mari kita membiasakan diri untuk beribadah. Dan ibadah kita itulah bakti kita kepada Tuhan. Marilah kita membiasakan beribadah dalam hidup kita ini. Selamat berbakti, selamat beribadah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami datang bersujud ke hadirat-Mu. Karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu, agar kami meniru himpunan orang percaya di sorga beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami ketika masih di dunia ini terus beribadah, melatih diri kami membiasakan untuk beribadah, sehingga kelak kami juga terbiasa untuk melakukan ibadah itu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menanamkannya kepada generasi muda kami dari sejak dini, agar mereka menjadi terbiasa dan bahkan ibadah menjadi alam kebiasaan bagi mereka. Dengan ibadah kami begitu dekat dengan-Mu ya Tuhan, hingga tidak lagi mempunyai jarak. Dengan ibadah kami begitu akrab kepada-Mu ya Tuhan, hingga dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami sehari-hari juga menjadi ibadah kami untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan, kesalahan, keteledoran dan kejahatan maupun dosa-dosa kami. Sehingga doa kami layak naik ke hadirat-Mu dan berkat-Mu tercurah ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.